Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armal Ghifari. Ini adalah materi ya yang melengkapi dari eh, materi mengenai ad yang kemarin sebetulnya by default materinya itu adalah hanya ad image dan video. Lalu kemudian ada pertanyaan nyambung, akhirnya ada keluar materi bonus ad copy. Lalu setelah saya pikir-pikir ada pertanyaan lagi, kayaknya ada yang kurang nih materinya, yaitu materi yang menjahit hubungan antara semuanya sehingga Anda nggak berulang-ulang lagi nanti bertanya-tanya dan ngerti hubungannya apa ini semua antara ad copy, ad image, ad video. Itu fungsinya seperti apa. Oke, langsung aja ya. Saya mulai jelaskan fungsi-fungsi dulu, fungsi bagian-bagian di dalam ads. Yang pertama tadi ad copy. Ad copy fungsi paling utamanya ya itu adalah memberikan konteks. Contoh, misalkan Anda beriklan gambarnya pisang. Nah, pisang kemudian ad copy-nya bilangnya pisang Cavendish terbaik New Zealand atau apa. Anda bilang harganya sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu. Berarti memang konteksnya Anda pisang, jualnya pisang. Jadi konteksnya, oh ya benar ini berarti pisang. Lalu ada orang yang beriklan gambarnya pisang, tapi ad copy-nya adalah seputar pasutri. Nah, artinya dia ingin membangun konteks bahwa ini tuh bukan pisang loh sebenarnya, tapi sesuatu yang lain. Nah, kira-kira gitu. Jadi memberikan konteks tuh kira-kira seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dibangun secara kontekstual di dalam apa namanya ad copy itu biasanya kita menyaring tentang siapa audiensnya, kita bangun di sana. Lalu harganya, mungkin Anda pengen saring harga orang-orang tertentu yang mampu bayar bisa masukkan harga di sana. Kemudian fitur-fitur unggulan khusus yang mungkin memang Anda ingin sasar dengan orang-orang tertentu sehingga Anda nggak kepengen terlalu orang-orang yang masuk ke dalam web Anda itu terlalu panjang harus diedukasi. Anda saring dulu dari awal, itu bisa mungkin fitur-fitur tertentu ya, kira-kira aja ini nggak mutually eksklusif, maksudnya ini nggak beda-beda, bukan hanya ini gitu, Anda bisa nambahkan yang lain gitu. Lalu berikutnya yang kedua, Anda bisa membangun di sana ya, fungsinya itu adalah membangun rasa penasaran. Jadi memberikan konteks dan membangun rasa penasaran, paling tidak ada dua itu. Membangun rasa penasaran itu apa? Artinya Anda memberikan informasi. Tadi yang saya bilang, informasi-informasi penting atau informasi-informasi yang mungkin tidak lengkap atau beberapa orang pakai singkatan-singkatan ya supaya penasaran dan mungkin memberikan call to action. Nah, jadi ad copy itu fungsinya di situ. Nah, dampaknya ad copy itu hanya 20% terhadap CTR iklan Anda. CTR yang saya maksud di sini adalah CTR all. CTR all. Nah, 20% terhadap CTR all. Berikutnya 80% terhadap kualitas traffic. 80% terhadap kualitas traffic. Artinya apa? Karena Anda sudah saring dari awal dan orang itu membaca ad copy Anda, maka orang itu akan mundur kalau yang nggak suka. Kalau dia memang benar-benar oke, dia akan masuk. Begitu sudah masuk, berarti orang itu sudah sedikit dijelaskan di awal, sudah sedikit diedukasi di awal. Jadi waktu masuk baca landing page Anda itu sudah better lah orang-orangnya. Kira-kira begitu. Jadi fungsi ad copy itu benar-benar penting, bukan untuk meningkatkan klik Anda. Materi kita satu kan meningkatkan klik ya. Nah, ad copy itu adalah fungsinya nanti meningkatkan kualitas klik Anda yang masuk ke dalam web. Nah, itu kira-kira peran dari ad copy. Makanya materi yang kemarin Anda simak cara membangun kontennya, Anda bisa tiru. Mas, saya jualannya fashion. Bisa nggak saya membangun juga di ad copy? Nggak ada masalah. Mungkin Anda ingin memberikan konteks bahwa dengan fashion yang sama, Anda bisa bilang konteksnya adalah ini untuk Ramadan, ini untuk hadiah buat orang tua Anda, ini untuk hadiah buat nenek Anda, hadiah untuk siapa. Nah, itu kan Anda memberikan konteks. Sorry, ini saya pindahkan ya. Ini informasi. Konteks itu lebih ke angle. Nah, ini angle, mungkin angle Anda, konteksnya apa nih angle-nya? Angle, sudut pandang. Nah, itu semuanya diberikan
di dalam ad copy Anda. Kalau cuma gambar sejadah misalkan, sejadah mukena, terus nggak ada ad copy-nya, orang nggak tahu ini maksudnya apa. Nah, dengan adanya description, adanya ad copy, Anda memberikan konteksnya tadi. Banyak banget ini mengganggunya di monitor. Kira-kira itu ya, memberikan konteks dan membangun rasa penasaran. Contoh, misalkan fashion. Ada yang nanya juga fashion cocoknya ad copy-nya apakah persis dengan yang kemarin diajarkan Mas Army. Ya kalau memang butuh konteks sepanjang itu dan informasi sedalam itu, silahkan. Saya juga nggak tahu fashionnya seperti apa. Ada fashion-fashion tertentu yang butuh dibangun soalnya. Butuh dibangun konteksnya, butuh dibangun informasinya. Karena nggak jelas. Ada fashion yang bentuknya rompi. Nah, rompi ini maksudnya apa? Ada yang memberikan konteks rompi ini untuk supaya kalau sholat berjamaah di masjid, kalau Anda pakai baju aneh-aneh, nggak kebaca itu tulisan-tulisan di belakangnya. Berarti kita ingin memberikan konteksnya di sini adalah alat atau sebuah fashion untuk membantu supaya orang beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih syar'i, itu kira-kira. Kemudian ada informasi di sana, informasinya apa? Harganya atau fitur dan segala macam. Oke ya, mudah-mudahan di bagian ad copy ini Anda paham. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tadi saya bilang 20% terhadap CTR all. Mas kok CTR all, Mas kok nggak CTR link click? Karena CTR link click itu lahirnya dari CTR all duluan di awal. CTR all, baru dia ke link click, barulah dia masuknya ke klik. CTR all, CTR link click, barulah dia ke link click. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya CTR link click tuh lebih gede daripada CTR all. Itu mungkin dashboardnya lagi error aja, Facebook lagi error. Tapi stopper pertama kali ya CTR all-nya dulu. Orang komen, like, share, dan segala macamnya. Nah, itu dampaknya dari ad copy itu kira-kira 20%. Lanjut ya. Kita masuk ke ad image. Nah, ad image itu kayak gimana? Kalau ad image, fungsinya agak berbeda dengan ad copy. Fungsinya stopper. Makanya image yang Anda pelajari kemarin dari Agan Khalid itu pakai warna-warna aneh, warna-warna kontras, warna-warna yang yang nggak lazim. Kucing warnanya hijau, misalkan muka warnanya ungu gitu kan, itu nggak lazim. Tujuannya apa? Stopper, berhenti. Orang itu berhenti ngelihat iklan Anda. Nah, dari berhenti itu tadi kan juga membangun rasa penasaran di sana. Ada kontribusi membangun rasa penasaran dan itu juga cukup besar. Membangun rasa penasarannya di sana. Semakin aneh gambar Anda atau semakin bisa mendisrupt attention orang-orang, perhatian orang-orang di dalam HP-nya dia, itu semakin akan tinggi CTR Anda. Tapi hati-hati. Ingat, ad image yang sangat-sangat clickbait banget, karena dia fungsi stopper, dia beneran nyetop akhirnya, kemudian dia juga bikin rasa penasaran yang tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya dia kualitas trafficnya cenderung menurun. Makanya kontribusi dari Anda memperbaiki image dan sebagainya itu kontribusi terhadap kualitas trafficnya itu cenderung kecil, cenderung rendah. Bukan artinya nggak ada, tapi cenderungnya rendah. Jadi Anda memperbaiki image dan segala macamnya itu rata-rata prediksi saya itu hanya 20% terhadap kualitas traffic Anda. Jadi kalau Anda ingin membangun kualitas traffic, maksud saya adalah Anda bangunlah di ad copy. Kalau Anda ingin membangun kualitas traffic. Kalau Anda ingin membangun CTR all yang tinggi, ini saya kasih ini. CTR all yang tinggi, bermainlah di ad image. Ad image Anda perbaiki, Anda bikin semenarik mungkin sehingga orang itu mau ngeklik. Nah, ad copy-nya Anda bangun konteksnya di situ. Anda bangun kualitasnya dengan Anda memainkan ad copy. Mas, ini Mas Army praktekin nggak? Ini works nggak? Oh, ini sangat saya praktekkan. Saya jual dengan satu ad copy sama-sama video yang sama. Nanti video saya jelasin ya. Video yang sama dengan ad description yang berbeda. Yang satunya pendek, yang satunya panjang banget. Karena saya berusaha pengen saring beneran. Kualitasnya yang panjang ini, oh itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus orang ketika sudah masuk ke landing page kita tuh jauh lebih komunikatif dan sebagainya. Orangnya juga nggak terlalu aneh-aneh. Kalau nanya itu juga nanyanya beberapa pertanyaan sudah terjawab di ad copy sehingga ketika dia masuk dia sudah nggak terlalu sulit CS dan
orang-orang yang menangani itu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi ingat, bisa merontokkan CTR. Itu yang saya bilang kan tadi, 20% terhadap CTR. Jadi Anda bermain-main. Kalau Anda main add image dan add copy itu Anda bermain-main dengan titik optimalnya seperti apa. Nah, kemudian Mas Army pakai add video. Fungsinya apa, Mas, kalau di dalam ads itu? Ada satu yang tidak bisa diberikan add image dan add copy, yaitu emosi. Jadi fungsi dari add video itu, pertama stopper jelas, karena add video itu pasti ada gambarnya. Add video kan ada gambarnya kan, thumbnail itu ada. Beberapa orang yang nggak di automatic, di thumbnailnya bisa berfungsi sebagai gambar, tapi kalau videonya sudah jalan, langsung dia juga termasuk stopper juga karena bergerak-gerak kan. Dan bisa memberikan konteks dengan cara apa? Dengan cara copywriting di dalamnya. Ya, konteks dan informasi sekaligus. Ada copywriting di dalamnya, bisa memberikan emosi dengan video yang muncul, mungkin di sana ada testimoni segala macam, itu yang di delivery bukan informasi lagi tapi emosi. Dan termasuk membangun rasa penasaran, itu bisa dibangun di ad video. Jadi satu kali kerja saya seolah-olah kayak membuat ad copy dan ad image secara bersamaan itu berada di dalam video. Makanya dampaknya ad video itu 80% terhadap CTR. Iklan-iklan Anda yang pakai video pasti CTR-nya lebih tinggi. CTR-nya dia pasti lebih tinggi. 95% lah. Ya, 90% CTR-nya tinggi. Kalau yang 5%-nya berarti Anda salah bikin video. Rata-rata lebih tinggi daripada ad image biasa. Nah, dampaknya terhadap kualitas traffic naik 50% kira-kira. Prediksi saya itu sekitar 50%. Karena di dalam video itu sudah kita bangun juga konteksnya. Apalagi kalau video Anda 4 menit. Seperti yang saya ajarkan. 4 menit, 3 menit. Oh, itu sangat berkualitas. Sudah sangat menyaring. Jadi, dampaknya terhadap kualitas traffic itu juga tinggi. Apalagi sudah videonya panjang, kemudian ad copy-nya juga panjang, dalam arti informasi-informasinya memang cukup Anda desain untuk menyaring audiens Anda. Berarti kualitas traffic-nya sudah jauh lebih bagus. Gitu. Itulah kira-kira hubungan-hubungannya. Jadi ad copy, ad image, dan ad video menjahitnya kira-kira berdasarkan slide yang seperti ini. Mudah-mudahan di part yang ini Anda paham dan Anda nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai hubungan antara satu dan yang lainnya. Kalau Anda masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.